aja di video, upload itu konten paling gawat. Bebas kopi. Paling minim seminggu 1 kali minimal. YouTuber ini yang receh tapi laku, ada yang toksik laku, ada yang kita setengah mati buatnya segala macam. Dan fashion kamu supaya kamu tidak bosan dan bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halo, jumpa lagi di my YouTube channel Iin YouTubein aja. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang kiat-kiat menjadi YouTuber pemula. Simak videonya. Simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham. Oke? Makasih yang udah mampir ke channel aku. Aku ngucapin terima kasih banyak. Top buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Gak capek-capek lah aku bilang itu ya. Karena sama-sama kita bagi YouTuber pemula nih, like, komentar, subscribe itu, aduh, itu hal yang sangat penting, saudara-saudaraku se-Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama itu ada niat. Nah, kenapa aku bilang niat? Ya, apapun itu semua harus dimulai dari niat, ya kan? Jadi apa bedanya dengan kita memulai membuat channel YouTube? Otomatis niat dulu. Karena kalau udah niat, ya insya Allah kedepannya pasti lebih bagus dan kita pasti bakal senang ngelakuinnya dan serius dan sungguh-sungguh. Nah, yang pertama itu adalah niat. Yang kedua itu adalah tema konten. Nah, tema konten ini bisa banyak hal ya. Kayak di channel aku ini contohnya. Channel aku ini kebetulan nama aku Iin. Jadi di dalamnya tuh ada obrolin sejenis podcast gitu. Terus adanya reaction in aja gitu. Keempat itu, ketiga ada TikTok karena TikTok lagi kebetulan lah ya, karena kita ini sama-sama pemula nih ceritanya. Nah, jadi di sini aku ngambil tema TikTokin aja bang. Nah, TikTok, kemudian ada review mungkin dalam waktu dekatnya akan ada mulailah review kita. Nah, mau apapun itu kita review. Nah, jadi terus apalagi musikin aja. Musik ini tuh bisa jadi dalamnya tuh kayak obrolin masalah musik, cover musik, nge-review lagu, sama kayak nge-react tadi lah gitu ya. Nah, jadi kalau menurut aku sih ya, yang udah aku pelajarin ini untuk kita lah yang pemula-pemula, bukan untuk YouTuber besar lah. Jadi kalau yang YouTuber besar gak perlu nonton mungkin video ini. Jadi yang ketiga itu yang cara kita menentukan tema itu ya lebih enak sih ya. Yang kita lihat di sekeliling kita ini apa gitu, kita di mana. Kalau memang itu kita sukanya kita itu apa, sukanya itu kita misalnya aku suka kepo nih bang dengan kejadian-kejadian gitu, ya udah bisa buat tentang berita-berita sekeliling rumah kita, sekeliling desa kita, sekeliling kampung kita, sekeliling kota kita. Terus kalau memang kita suka main game misalnya, main game tuh konten paling mantap lah untuk sekarang ya kan, karena kita lihat game pun udah semua dari kecil sampai dewasa, usia lanjut pun game nggak pernah ketinggalan. Itu game. Terus ada lagi yang namanya konten apa lagi ya? Ya cover lagu. Kalau cover lagu ini kita lebih pinter-pinter lah ya. Pinter dalam arti karena sekarang klaim hak cipta tuh udah luar biasa, copyright segala macam. Karena nanti kalau mana tahu kalian kita punya rezeki itu hasil bakal dibagi dua oleh ya. Tapi kalau memang itu kemampuan kita dan kita bisa nunjukin bahwa saya coveran aku nih keren bang, coveran aku nih gawat bang, bagus, layak didengar dan aku pengen orang tahu, ajar, itu mantap. Nah, oke. Kemudian kayak cover gitu ya, review. Nah, satu lagi kalau yang aku sering lihat ya, aku cerita pengalaman pribadi aku nih. Jadi kalau konten YouTube ini dia lebih, cuman aku bilang ya,
kayak misalnya aku sering, ya nggak tahu lah, mungkin karena aku hobi mancing gitu ya, aku lebih sering nengok YouTube mancing itu. Kalau aku udah mau ngeliat viewersnya gede-gede, ya jadi itu konten yang bagus. Kalau kawan suka mancing misalnya gitu kan, pergi memancing, pergi berburu, pergi berladang, pergi mendaki, itu konten keren, pasti viewersnya bakal banyak. Nah, terus kalau kayak yang misal kalian punya ide kreatif, misalnya memang kalian punya keterampilan dalam mengolah suatu barang menjadi barang lain, nah, contohnya kayak DIY gitu ya, itu konten mantap juga. Kalau aku nggak bisa, makanya ya mudah-mudahan timbul inspirasi, bakal aku buat juga. Ya namanya YouTuber pemula ya kan, jadi apa aja lah supaya. Nah, jadi kalau kalian mau misalnya mau contoh aku tuh, ya nggak ada masalah gitu, asal ya kalau menurut aku konten yang terbaik itu ya semua. Karena kalau kita lihat masalah YouTube ini bukan masalah kualitas lagi ya, aku lihat ya, malah lebih ke kuantitasnya gitu. Jadi kalau kita lihat, apalagi kita bukan public figure, ya setidaknya bermanfaat lah bagi orang ramai. Setidaknya kita bisa menginspirasi orang kalau memang mau cepat naik gitu ya. Beda lah kalau sama artis yang jadi YouTuber, itu ya dia buat snap aja misalnya, halo hari ini aku mau beli ke Indomaret misalnya gitu, udah viewersnya 12 juta, viewersnya 5 juta. Kalau kita selesai, selamat kita. Nah, jadi dalam pemilihan tema itu kesimpulannya yang aku perhatiin lah ya, bebas apa aja, yang penting kita suka ngelakuinnya, kita itu memang fashion kita bisa konsisten terus, kita bisa jalan terus tanpa henti-henti. Karena sifat YouTube ini yang penting kita ngupload video. Itu masalah yang menilai kan bukan si YouTube-nya sendiri tapi penonton. Jadi ya kadang ada juga video-video YouTuber ini yang receh tapi laku, ada yang toksik laku, ada yang kita setengah mati buatnya segala macam, udah jungkir balik kita ngedit segala macam, buatnya serius dengan perlu kru yang banyak, viewersnya nggak sesuai harapan. Nah, jadi intinya lakuin aja apa yang sesuai dengan fashion kamu supaya kamu tidak bosan dan bisa terus membuat video. Oke, yang ketiga, disiplin. Disiplin dalam menentukan jadwal kita upload video. Oke, kita berbicara disiplin mungkin terlalu apalah ya. Karena disiplin maksud aku dalam arti ini, misal gini, apalagi kita yang baru-baru nih ya, pemula sangat, dianjurkan itu paling minim seminggu 1 kali minimal. Kalau kayak aku yang memang lagi aku targetin, aku programin kalau bisa itu sehari sekali upload, 1 hari sekali upload. Nah, supaya video kita itu ketika orang mengunjungin channel kita dilihat, oh channel ini serius nih kayaknya begitu. Tapi kalau seandainya orang mengunjungi channel kita terus dilihat cuman beberapa video, misalnya entah 3 video, 2 video, mungkin ya agak susah lah ya. Nah, ibaratnya ya memang itu mengharap betul-betul, itu ibaratnya mengharap rezeki tanpa usaha, mengharap hasil tanpa usaha, itu kan terbalik tuh jadinya. Harusnya kan kita berusaha dulu baru mengharap hasil gitu. Ada usaha pasti ada balasannya, nggak ada usaha yang mengkhianati hasil, gitulah ya kan. Nah, yang keempat ini konsisten. Nah, konsisten ini paling perlu kulihat, karena mungkin gak usah aku bilang orang lah mungkin ya. Aku ini sebetulnya ngingetin diri aku sendiri, sengaja aku rekam hari ini supaya aku teringat. Jadi seandainya aku mau mulai mundur, mulai nyerah, aku ngeliat video ini supaya aku kembali bersemangat. Ya
masa aku ngasih tau orang tapi orang malah akunya sendiri yang down kayak gitu. Jadi yang aku perhatiin dari YouTuber senior, YouTuber yang udah besar-besar, mereka konsisten. Bahkan kayak selebritis tuh, YouTuber besar itu bisa kalian perhatiin channelnya, mungkin hampir satu hari bisa 2 kali mereka upload video yang dengan durasi yang panjang-panjang. Oke, wajar karena mereka udah punya tim, udah punya rekan kerja, udah punya editor, udah punya tukang pengambil gambar dan sebagainya. Kalau kita, nah makanya cari tema yang sesuai kesukaan kita, jangan ikut-ikutan. Oke? Karena kalau kita ikut-ikutan sebentar aja bosan, sebentar bosan. Mending kita suka apa gitu. Jadi ngelakuinlah apa yang kalian sukai, yang aku sukai, dan kita tumpahkan di dalam video. Siapa tahu bermanfaat gitu ya kan. Mungkin kalau seandainya ini ada yang pinter ngomong nih ataupun apa gitu kan, gak ada wadah nih ibaratnya. Jadi yang kita lihat problematika sekarang nih lah, orang begitu tamat sekolah, bisa dibilang tamat perguruan tinggi yang jurusan itu keguruan ya, kayak PGSD atau SPD, sarjana pendidikan, itu kan larinya ke guru-guru tuh. Nah, ini contoh ya, bukan garis besar. Kalau garis besar nanti aku buat next video selanjutnya untuk tutorial memilih tema YouTuber cocok. Jadi ini kembali lagi ke tadi, ke mana tadi ya? Ke misalnya ada guru lah. Dia kan harus yang tamat ini SPD tadi, dia punya keahlian untuk speaking ataupun untuk membagikan ilmu kepada orang-orang banyak. Tapi dengan keterbatasan daerah kita ataupun tempat kita ataupun daerah kami, otomatis guru, kalau ya kita tahu lah, seandainya dia tidak dapat tempat untuk mengabdi, misalnya kayak belum ada peluang nih di sekolah gitu, lebih bagus gak usah pakai handphone. Nanti aku jelasin lah alat-alat standar untuk YouTuber yang bisa dilakuin di mana ya. Jadi tinggal tahu kamera, terus sesuaikan tema pelajaran apa hari ini, tuangkan aja di video, upload. Itu konten paling gawat, bebas copyright, murni karya kita sendiri. Jadi kesimpulannya itulah ya, ada 4 kiat-kiat supaya terus semangat lah ya ibaratnya. Pertama itu niat, kedua itu menentukan tema. Menentukan tema itu udah dari tadi ya, dari yang aku jelasin tadi. Panjang lagi sebetulnya kalau mau dijelasin, cuman kita ingat durasi juga. Kemudian itu disiplin hati, disiplin niat, disiplin aku mau 2 hari sekali ngupload video. Nah itu harus, kalau bisa itu di awal permulaan itu harus konsisten terus. Keempat itu ialah konsisten, tadi aku bilang ya kan. Karena apapun yang kita lakuin, apapun yang kita kerjain, kalau nggak konsisten itu sama dengan 0 besar. Oke? Cukup sampai di sini aja videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke kawan-kawan kalian yang ingin memulai menjadi YouTuber. Oke? Salam YouTubein aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.